berguna walaupun lewat rekaman video. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu Kak Devi jemput Bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Mars PT. Kidung Jemaat 15 bait pertama mengawali ibadah kita pada saat ini. Berhimpun semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam hari Minggu persekutuan teruna kami pada saat ini. Bapa, walaupun secara rekaman video kami beribadah, tetapi kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dengan kekuatan Roh Kudus yang daripadamu, kami mampu melewati ibadah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati anak-anak kekasih di rumah ya Tuhan dalam beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pujian ayat pasal 40 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian Mazmur pujian. Mari merespon Mazmur pujian dengan Kidung Jemaat 462 bait pertama, Tolong Aku Tuhan. Tolong
masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita buka pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari kitab Injil menurut Matius. Kitab Injil menurut Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Injil menurut Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-11. Jika sudah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk karya kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kembali kami akan membaca, merenungkan, serta belajar kembali tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan dapat mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan isi firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami anak-anak Tuhan telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca kitab Injil menurut Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Jadi pembacaan Alkitab kita adik-adik ini terambil dari kitab Matius. Di pertemuan kita atau IHMPT sebelumnya juga kita membaca dari kitab Matius ini. Jadi kurang lebih kita sudah tahu tentang kitab Matius ini. Tetapi ada beberapa mungkin yang kakak ingin ingatkan kembali. Nah, kitab Matius ini merupakan salah satu kitab Injil. Yang kita ketahui, kitab Injil merupakan kitab yang dituliskan untuk menceritakan tentang kisah Yesus Kristus. Nah, dalam pembacaan kita ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita ketahui juga tentang Matius, dan mungkin sering kali kita lakukan bahwa kita sering menyebut kitab Matius ini Injil Matius. Sebenarnya kalau kita menyebut Injil Matius ini kurang tepat. Kenapa? Injil sendiri menurut bahasa Arab, ini Injil dalam bahasa terjemahan dari bahasa Arab, ini merupakan kabar baik atau kabar sukacita. Nah, jika kita sebutkan Injil Matius berarti kabar sukacita Matius. Nah, makanya ini kakak sampaikan tadi kurang tepat. Nah, seharusnya yang benar bagaimana kak? Nah, kalau yang tepatnya kita sebut Injil menurut Matius. Jadi kabar sukacita menurut Matius. Matius sebagai penulisnya. Nah, Matius sendiri ini dia adalah seorang pemungut cukai, atau kalau sekarang dia adalah pemungut pajak yang mengurus pajak-pajak jemaat-jemaat orang-orang pada saat itu. Nah, Matius ini sendiri kalau kita lihat memiliki gaya penulisan yang cukup berbeda dari Injil-Injil lainnya. Kenapa? Karena Matius menulis kitab ini memang dikhususkan kepada golongan tertentu. Nah, kalau kita mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwa Matius ini dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi ini mereka memiliki kepercayaan atau adat istiadat yang sangat kental. Bahkan di hal-hal terkecil, mendetail, mereka itu sangat berhati-hati atau sangat disiplin dalam hal-hal tersebut, sehingga
kalau kita lihat dalam pembacaan kita dalam kitab Matius ini, ada beberapa kutipan-kutipan yang disampaikan Matius yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Nah, apa sebenarnya tujuan dari Matius ini? Matius ini ingin memberitakan Injil tapi dengan cara yang berbeda. Dia tidak serta-merta langsung menembak pada sasarannya atau dengan cara yang frontal, tetapi dia sangat-sangat cerdik. Dia menggunakan cara yang halus. Bagaimana caranya? Dia membuat korelasi atau membuat suatu hubungan antara kitab perjanjian lama yang dipercaya oleh orang Yahudi ini dengan Yesus Kristus ini. Jadi kalau kita lihat ada hubungan atau dikatakan secara paralel, dia menghubungkan bagaimana tentang nubuat-nubuat pada perjanjian lama itu yang digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, secara garis besar mungkin yang mau kakak sampaikan bahwa di sini Matius mau menyampaikan kehadiran Yesus itu bukan untuk menghilangkan hukum Taurat yang dipercayai oleh orang Yahudi selama ini, tetapi lebih kepada kehadiran Yesus ini untuk menyempurnakan hukum-hukum Taurat yang sudah ada sebelumnya. Nah, itulah yang mungkin menjadi tujuan utama dari kitab Matius ini ada. Nah, kembali ke dalam pembacaan kita di Matius pasal 7 ini, perlu kita ketahui Matius 7 ini masih dalam bagian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, ada beberapa bagian dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit itu yang kalau kita lihat ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama tentang pemberitaan Injil, yang kedua tentang pengajaran, dan yang ketiga tentang penyembuhan. Dalam pembacaan kita ini sih bercerita tentang apa? Kita bisa lihat dari judul perikopnya saja sudah jelas tentang hal pengabulan doa. Jadi ini suatu yang sangat kita butuhkan sebagai teruna-teruna Kristen. Doa sendiri kita tarik garis besarnya dulu. Doa ini merupakan inti dari kehidupan orang percaya, ya kan? Mungkin yang pernah atau sering mendengarnya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi ini doa merupakan suatu yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, doa ini tujuannya apa sih? Pasti kita sudah tahu bahwa doa ini memiliki tujuan agar kita punya hubungan atau relasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, salah satunya dalam pembacaan kita ini, bagaimana cara agar doa-doa kita ini, apa yang kita katakan atau minta kepada Tuhan ini supaya dikabulkan. Nah, dalam pembacaan kita ada 3 cara supaya doa kita dikabulkan. Yang pertama itu mintalah. Yang kedua carilah, yang ketiga ketoklah. Ada satu hal penting atau catatan penting dalam ketiga cara ini atau yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. 3 kata mintalah, carilah, dan ketoklah ini merupakan kata kerja. Kata kerja yang kalau dalam bahasa Yunani dia masuk dalam present imperative atau kata perintah. Nah, kata perintah ini merupakan suatu kata yang harus dilakukan terus-menerus, yang berarti 3 hal ini harus kita terus-menerus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, tadi dikatakan ini merupakan kata perintah atau kata kerja, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, dari situ sudah kita bisa pahami atau tarik garis besarnya bahwa doa itu bukan hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan, tetapi harus ada usaha yang kita lakukan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tidak cukup dengan kita hanya meminta saja kepada Tuhan, kita berdoa saja meminta kepada Tuhan, tetapi kita juga harus ada usaha, harus ada kerja yang kita lakukan untuk kita mendapatkan itu. Nah, itu mungkin sebagai teruna-teruna Kristen yang mungkin harus kita menjadikan garis kita tebalkan, kita garis bahwa doa atau apa yang kita harapkan tidak serta-merta dapat dikabulkan hanya lewat kita meminta doa saja, tetapi harus ada kerja atau usaha yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya kita ingin memiliki nilai yang baik di sekolah, kita tidak mungkin hanya berdoa saja supaya Tuhan kasih kepintaran, tapi kita juga harus
belajar dengan rajin, dengan tekun, dan banyak hal lainnya. Nah, ada juga beberapa selain doa yang harus disertai dengan usaha, doa yang kita berikan ini juga, atau doa yang kita sampaikan kepada Tuhan ini juga memiliki ciri-ciri tertentu agar dikabulkan. Nah, biasanya kalau kita sebagai teruna-teruna atau remaja-remaja Kristen, kalau kita menginginkan sesuatu, misalnya kepada orang tua, kita menginginkan misalnya kita mau keluar bersama teman-teman kita, atau mungkin kita menginginkan sesuatu. Nah, kadangkala kalau kita mau meminta kepada orang tua, kita pasti mencari tahu dulu apa yang disenangi orang tua kita, atau kita mencari cara supaya kita menyenangkan hati orang tua kita, agar orang tua kita itu memberikan atau mengizinkan kita melakukan sesuatu. Misalnya kita menginginkan tadi sederhana saja, kita ingin keluar dengan teman-teman kita, ingin misalnya anak-anak remaja mau malam mingguan sama teman-temannya, mau keluar nongkrong sama teman-temannya. Nah, pasti sebelum kita pergi di hari Sabtu mungkin, atau sebelumnya kita sudah mencari-cari kelakuan baik. Biasanya anak-anak remaja, kita cari-cari cara, kita bantu orang tua kita menyenangkan hati orang tua kita bersih-bersih rumah, bantu orang tua masak, dan banyak hal lainnya. Nah, ini juga yang sebenarnya harus kita lakukan juga saat berdoa. Ini kan kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi untuk mendapatkannya, sama seperti tadi, untuk mendapat izin orang tua, kita melakukan hal-hal baik, mencari kelakuan-kelakuan baik, menolong orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya Tuhan juga mengabulkan doa kita juga harus seperti itu. Kita harus mencari tahu dulu apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ya, dengan firman Tuhan. Kita harus mengenal dulu Tuhan lewat firman-Nya. Kita tahu dulu apa sih kesenangan Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berdoa, kita bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi doa-doa yang hanya keinginan kita saja. Adik-adik, yang perlu kita ketahui, doa yang dikabulkan itu harus baik menurut Tuhan, bukan menurut kita manusia. Jadi ketika mungkin kita merasa doa kita tidak dikabulkan, ya bisa jadi itu doa yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Mungkin secara diri kita, ini kok baik ya, tetapi kok tidak dikabulkan. Padahal sebenarnya adik-adik, bisa jadi doa yang kalian minta itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kalian. Mungkin kita tidak sadar akan hal itu, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, adik-adik, yang tadi kakak bilang bahwa kita harus memahami firman Tuhan sebelum kita berdoa tadi. Kenapa? Supaya kita tahu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita, sehingga kita juga dalam berdoa tidak asal-asal meminta. Nah, itu dia. Nah, kita kembali sebagai anak-anak Tuhan tadi. Kakak pernah melihat beberapa video, atau mungkin sering kalian lihat dalam kita meminta kepada Tuhan itu, sebenarnya Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Tapi ya mungkin ini sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Tuhan itu menjawab doa kita dalam 4 cara. Sebenarnya apa saja 4 cara itu? Dari sini kakak ada catatan bagaimana Tuhan mengabulkan atau menjawab doa kita. Jadi menjawab doa di sini ada 4 cara. Tuhan menjawab doa kita dengan 4 cara. Yang pertama yaitu ketika yang kita minta itu tidak baik untuk kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab no. Tuhan akan menjawab tidak. Itu tidak baik, berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan jawab tidak. Nah, yang kedua, di sini ketika hati kita yang belum baik. Jadi sesuatu yang kita minta ini sebenarnya baik, tetapi hati kita, diri kita yang belum siap untuk menerima itu. Makanya Tuhan mau kita grow dulu, kita bertumbuh dulu. Tuhan mau ubahkan kita dulu supaya kita bisa layak untuk menerima yang kita minta ini. Nah, yang ketiga, waktunya belum tepat. Nah, biasanya nih kita sebagai remaja-remaja Kristen ini tidak sabaran untuk menanti sesuatu. Jadi terkadang segala sesuatu dalam kehidupan kita ini tidak harus saat ini juga. Tapi ada waktunya
yang tepat supaya kita bisa dapat mendapatkan apa yang kita minta. Jadi Tuhan ketika waktunya belum tepat, jawaban Tuhan yaitu slow, yang artinya pelan-pelan saja atau tunggu saja waktunya tepat. Nah, yang terakhir ini yang pasti kita harapkan yaitu ketika hati kita, diri kita, dan waktu atau kondisi kita sudah tepat, maka Tuhan akan menjawab ya. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai teruna-teruna Kristen. Jika kita mau mendapatkan ya dari Tuhan, maka kita harus mempersiapkan hati kita juga harus mempersiapkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang tadi Kakak sampaikan bahwa kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya, sehingga ketika hati kita sudah siap, hati kita sudah bertumbuh, dan waktunya sudah tepat, maka Tuhan akan mengabulkan setiap permintaan dan doa kita. Jadi, jadilah teruna-teruna Kristen yang tetap bertekun dalam doa, dan tidak hanya meminta saja, tetapi ada usaha, ada kerja keras di dalamnya untuk kita boleh mencapai apa yang kita harapkan dan doakan itu. Sehingga kita menjadi teruna-teruna Kristen yang tidak hanya pasif saja, meminta-minta saja, tetapi ada kerja aktif yang kita lakukan sehingga ada kehubungan keakraban kita dengan Tuhan. Jika kita sudah akrab dengan Tuhan, jika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, tentu saja apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan itu sesuatu yang Tuhan kehendaki juga dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan, mari kita buka Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat 455. Kidung Jemaat 455, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 455, mintalah, mintalah, maka akan diberikan padamu, dan kata-kata selanjutnya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka bagimu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang adalah sumber kasih dan rahmat, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bahkan dalam ibadah kami hari Minggu persekutuan teruna saat ini Tuhan, yang walaupun kami harus melakukannya secara online Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kembali menguatkan kami, sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh semakin bergaul akrab dengan Engkau Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya juga bangsa dan negara kami, pemerintahan Indonesia Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpinnya dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah. Berikanlah mereka hati yang bijaksana Tuhan, agar mereka dengan penuh hikmat boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk negara ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk wabah COVID-19 yang masih menghantui kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kesesakan, apa yang menjadi kesusahan hati kami Tuhan karena COVID ini. Banyak aspek-aspek dalam kehidupan kami yang terganggu karena adanya wabah COVID ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kiranya menjamah masing-masing kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam kondisi yang lemah karena terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau yang menjamah masing-masing mereka, memberi kekuatan, kesehatan, serta pemulihan, agar mereka boleh kuat kembali, boleh sehat kembali untuk melakukan setiap aktivitasnya.
Dan bagi mereka Tuhan, petugas-petugas kesehatan, bahkan juga aparat-aparat keamanan yang bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk melawan COVID-19 ini Tuhan, untuk menjadi garda terdepan dalam kondisi COVID saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu ke dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan yang mereka lakukan untuk masyarakat Tuhan itu boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan nama-Mu yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, khususnya untuk GPIB, dan lebih khususnya untuk GPIB Immanuel Pare-Pare, Pinrang dan Datae. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu ini Tuhan, gedung-gedungnya Tuhan berkati, biarlah gedung-gedungnya boleh tetap kokoh, agar kami Tuhan boleh pakai gedung-gedung ini untuk beribadah. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Berkati para presbiter, pendeta, majelis, bahkan pelkat-pelkat, komisi-komisi yang ada di dalamnya. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, dalam tugas panggilan pelayanan mereka Tuhan, yang memampukan mereka. Karuniakan kekuatan, kesehatan, dan biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memampukan mereka untuk senantiasa tetap tekun dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, mereka yang mungkin dalam kondisi lanjut usia Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami ini Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami dimanapun berada Tuhan saat ini, dalam pekerjaan, dalam tugas pelayanan, bahkan mungkin di antara kami, kakak-kakak layan kami ada yang dalam kondisi yang kurang sehat. Khususnya kami berdoa untuk kakak Nova Tuhan. Tuhan, Engkau yang adalah tabib yang ajaib, Engkau sanggup untuk memulihkan kakak terkasih kami ini Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kakak terkasih ini Tuhan. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan. Agar Tuhan, ia mampu pulih, ia mampu sembuh Tuhan, dan kembali boleh bersuka cita melakukan setiap pelayanan dalam ibadah-ibadah PA maupun PT Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, khususnya dalam minggu ini Tuhan, kami akan masuk kembali dalam sekolah. Tuhan berkati, meskipun dalam kondisi saat ini kami belum bisa belajar bertatap muka Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa belajar dengan baik, menyerap ilmu dengan baik, sehingga ilmu yang kami dapatkan itu Tuhan boleh menjadi modal kami Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan, untuk kami boleh mencapai setiap cita-cita dan harapan kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam sukacita berulang tahun. Tuhan berkati mereka, Tuhan bertambah-tambahkan sukacita dan berkat dalam kehidupan mereka. Bagi yang mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah kehidupan mereka agar mereka boleh dipulihkan dan boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Begitu juga bagi mereka yang mungkin masih dalam kondisi yang kurang rajin Tuhan atau malas Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tolong mereka Tuhan, ajak kembali mereka ya Tuhan, agar mau kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi dari gedung pujian bersyukur kepada Tuhan. 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang kami boleh berikan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Berkati persembahan kami agar dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tetap berdiri ya. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Kidung Jemaat nomor 453, kita akan menyanyikan baitnya yang pertama, 453, Yesus kawan yang sejati, dan kata-kata selanjutnya. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami, walaupun secara online Tuhan kami boleh melaksanakannya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya saat ini. Saat ini Tuhan, kembali kami akan memasuki minggu yang baru Tuhan. Tuhan, kami mohon sebelum itu Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan dalam minggu kerja yang baru ini, minggu baru ini, Tuhan berkati, sertai, biarlah semuanya boleh dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan apa yang menjadi aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami mau serahkan itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.